Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini Kamis 23 September 2021 bersama saya Frater Yosef Elo Setiadi. Kita akan bermenung pada kitab Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ke-8. Dan kemudian kita akan melanjutkan pada kitab Injil Lukas pada pasal yang ke-9, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Setiap kali muncul sesuatu yang baru, pasti kita akan merasa penasaran. Kita ingin melihatnya atau bahkan ingin memilikinya. Seperti ibarat keluaran HP yang terbaru, kita mungkin ingin atau memiliki rasa keingintahuan tentang HP yang terbaru, HP keluaran terbaru tersebut, supaya untuk memenuhi hasrat dan kepuasan diri kita. Perasaan tidak puas selalu muncul dalam kehidupan manusia pada zaman ini. Dan tanpa kita sadari, hal tersebut dapat menjerumuskan kita pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan mungkin bahkan menjerumuskan kita pada hal-hal yang dapat mencelakakan kita. Demikian juga hal yang dialami oleh Herodes pada bacaan Injil tadi. Dia merasa penasaran, merasa ingin tahu tentang sosok yang baru muncul ke permukaan. Sosok yang saat itu sedang ngetren, yakni Yesus Kristus. Di satu sisi Herodes merasa ingin tahu, merasa penasaran akan kehadiran Yesus. Tetapi di sisi lain, eksistensinya justru sangat terancam dengan kehadirannya. Ia juga pernah mendengar bahwa Yohanes telah bangkit dari kematiannya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Elia muncul kembali ke permukaan setelah lama pergi. Rasa penasaran dari berbagai informasi tentang Yesus sungguh meresahkan dan mencemaskan hati Herodes, sekaligus menimbulkan rasa keingintahuannya tentang Yesus. Dan karena itulah ia sangat ingin bertemu dengan Yesus. Kalau kita melihat dalam bacaan pertama tadi, pada saat Israel sudah kembali dari tanah pembuangan, yakni tanah Babel, di mana mereka mulai membangun kembali peradaban mereka. Mereka memulai kembali kehidupan mereka seperti sedia kala. Tetapi ada satu hal yang kurang. Generasi pasca pembuangan tidak lagi hidup dalam semangat religius yang sama seperti generasi pendahulu mereka. Kekudusan tidak lagi penting. Ikatan tradisi bait Allah menjadi kendor, dan kesadaran akan pentingnya kehadiran Allah dalam hidup mereka juga melemah. Tanpa kita sadari bahwa dalam kehidupan kita pun juga demikian. Mungkin hidup kita merasa sudah pas, kita sudah memiliki segalanya. Untuk apa ada Tuhan? Kita sudah memiliki apa yang kita mau. Untuk apa lagi kita berdoa? Mereka atau orang-orang Israel dalam bacaan Injil ini hidup mapan dengan cara mereka. Mereka lebih mengutamakan hidup duniawi ketimbang Tuhan. Sehingga dalam bacaan pertama tadi diibaratkan sebagai sesuatu yang tidak memiliki makna dalam hidup mereka. Seperti ibaratnya kita mengisi air pada ember yang bocor, tidak memiliki makna kehidupan, di mana air kalau kita isi dalam ember tersebut, ember yang bocor itu tidak akan penuh. Keduniawian membuat orang tidak pernah merasa puas dan akan terus merasa cemas dan gelisah. Bahkan mereka akan khawatir terhadap masa depan. Apakah masa depan lebih baik atau bagaimana? Seringkali orang yang mengutamakan duniawi akan berpikir seperti itu. Atau bahkan dari kita juga demikian. Hal itu pula lah yang dialami oleh Herodes. Ia adalah orang yang sangat gelisah dan cenderung ingin mencari kebahagiaan sejati yang tidak pernah ia temukan.
Tetapi sebaliknya, ia terperangkap dalam cara hidup duniawi yang justru menjerumuskan dia. Kehadiran Yesus membuatnya cemas karena bayangan kejahatan yang pernah ia lakukan kepada Yohanes Pembaptis. Gambaran-gambaran dalam kitab suci menjadi jelas mengingatkan kita supaya waspada terhadap gaya hidup duniawi yang menjerumuskan kita. Gaya hidup duniawi yang sementara enaknya tetapi bisa berakibat pada dunia atau kehidupan selanjutnya. Nah, saudara-saudari, kita dipanggil untuk mengalami kebahagiaan sejati di dalam Tuhan. Dan marilah kita mohon keterbukaan hati kepada tuntunan Tuhan supaya kita tidak jatuh pada perangkap duniawi yang sesat yang hanya memberikan kepuasan sesaat tetapi justru membuat kita jatuh. Hari ini kita memperingati pesta Santo Padre Pio, seorang imam yang mendapatkan stigmata penglihatan dari Tuhan. Stigmata pertamanya terjadi pada saat ia ditampaki oleh sosok-sosok malaikat yang memberinya sebuah stigmata. Luka-luka itu terdiri pada kaki dan tangannya, dan juga lambungnya sehingga membuat darah atau menguncurkan darah pada luka-luka tersebut. Luka-luka ini persis pada saat Yesus disalibkan. Suatu mujizat yang luar biasa yang jarang diterima oleh orang lain. Ini mau mengungkapkan iman dan keyakinan yang luar biasa di mana Santo Padre Pio berusaha melepaskan keduniawian dia dan bersatu dengan Tuhan yang menderita sehingga ia pun bisa bangkit bersama Tuhan Yesus yang bangkit. Padre Pio adalah imam pertama yang menerima stigmata dari Kristus. Para superiornya berusaha untuk merahasiakan kejadian ini karena satu dan lain hal supaya tidak menimbulkan kehebohan. Kendati demikian, berita ini segera menyebar dan banyak orang yang berduyun-duyun datang ke biara yang terpencil di mana Padre Pio itu tinggal. Baik mereka yang hidup saleh, baik mereka kaum awam dan religius dari tarekat lain, dan juga orang-orang yang hanya sekedar ingin tahu, mereka datang ke situ. Penderitaan dan kesakitan yang luar biasa yang dialami olehnya telah menginspirasi kita semua supaya kita tetap kuat dan tetap tegar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan besar dalam hidup kita. Bisa jadi penderitaan atau kesulitan itu merupakan stigmata yang harus kita tanggung. Bisa jadi beban dalam hidup kita, permasalahan yang tidak kunjung usai merupakan stigmata atau rahmat tersendiri bagi kita. Jarang umat beriman menyadari hal ini. Bahkan banyak dari antara kita yang berpikir bahwa penderitaan, beban, kesulitan hidup adalah cobaan dari Tuhan, adalah kutukan dari Tuhan, atau hukuman dari Tuhan karena pelanggaran kita. Pertama-tama bukan seperti itu, melainkan ini merupakan suatu ujian atau merupakan suatu stigmata di mana kita boleh mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, supaya melalui penderitaan kita, bilur-bilur kita atau kesulitan yang kita alami, kita satukan dengan penderitaan Kristus sehingga kita pun bangkit bersama dengan Kristus yang bangkit. Kita belajar untuk tetap setia bersama dengan Tuhan sehingga kita mampu menangkap pesan Tuhan serta melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah melihatnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.